Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Palantir. Kode ticker PLTR diperdagangkan di bursa NYSE atau New York Stock Exchange ya. Harga sekarang $24,04 per lembar saham. Ini adalah situs resminya ya. Palantir ini memiliki 3 produk, yaitu ada Palantir Quantum, Palantir Foundry, dan Palantir Apollo. Bagi yang belum tahu ya tentang Palantir ini, jadi Palantir Technologies adalah perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat yang bergerak di bidang analisis mahadata atau big data ya kita kenalnya. Perusahaan ini bermarkas di Palo Alto, California dan didirikan oleh Peter Thiel, Nathan Giddings, dan Joe Lansdale, Stephen Cohen, dan Alex Karp. Palantir ini memang bergerak di bidang metadata ya. Konsumennya itu adalah corporate use. Jadi memang perusahaan-perusahaan ya. Contohnya kayak ada Merck, ada Airbus, dan ada Ferrari. Dan juga ada US Civil Entities, American Recovery and Reinvestment Act, Center of Disease Control atau CDC, ada National Center for Missing Exploited Children, ada National Institutes of Health, ada Team Rubicon, dan ada World Food Program. Dan selain sipil, Palantir ini juga digunakan jasanya oleh US Military Intelligence dan polisi. Jadi militer juga menggunakan Palantir ini ya, seperti ini. Ini bukan main-main Sobat Investor. Jadi konsumen dari Palantir ini adalah United States Intelligence Community, Department of Defense, Departemen Pertahanan Amerika. Other clientnya juga ada DHS, ada NSA, ada FBI, CDC, ada Marine Corps, Air Force, Special Operation Command, United States Army. Jadi militer-militer ya menggunakan jasa dari Palantir ini. Selain itu juga organisasi swasta juga menggunakan jasa Palantir, seperti ini ada IBM ya, International Business Machine, dan juga ada Amazon, tepatnya di Amazon Web Service-nya. Memang Palantir ini adalah fokus di bidang metadata. Dan Palantir ini baru saja IPO sekitar bulan Oktober ya, awal-awal Oktober kemarin. Masih sangat baru sekali IPO-nya. Datanya kita coba lihat dari yang sudah ada saja, yaitu di Google Finance berdasarkan dari laporan keuangan beberapa kuartal terakhir. Karena dia baru IPO sekitar bulan Oktober ya, jadi data yang terbaru yang ada di Google Finance itu dari kuartal pertama tahun 2020 itu pendapatannya cukup baik, yaitu naik sebesar 49,14% atau sebesar 240,61 miliar dolar. Meskipun secara net income dia masih minus ya, yaitu masih rugi sebesar minus 82,36 miliar dolar, tapi sebenarnya tetap aja lebih baik karena naik sebesar 41,26%. Sedangkan di kuartal kedua itu revenue-nya naik lagi, cukup tinggi naiknya sampai 42,86%, yaitu sebesar 251,89 ya. Di kuartal pertama sebesar 240 dan di kuartal kedua sebesar 251. Tapi kerugiannya juga nambah nih. Net income-nya juga minusnya nambah dari 82 ke minus 110,46 miliar dolar. Di kuartal ketiga, net income-nya turun sangat drastis lagi dari minus 110,46 juta dolar menjadi minus 853,32 juta dolar. Meskipun sebenarnya secara revenue atau pendapatan itu naik ya, dari 251,89 juta dolar menjadi 289. Cukup banyak kenaikannya, yaitu sebesar 51,87%. Jadi jelas ya bahwa Palantir ini adalah perusahaan yang masih bersifat growth, masih fokus pada pertumbuhan, masih belum fokus kepada net income. Dan perusahaan growth seperti ini kita memang tidak bisa fokus kepada net income-nya karena biasanya selalu minus, minus net income-nya. Di kuartal ketiga juga minus, di kuartal keempat masih minus karena mereka memang masih fokus kepada growth atau pertumbuhan perusahaan. Ini di kuartal keempat juga naik lagi revenue-nya sebesar 40,43% atau sebesar 322,09 juta dolar ya, naik lumayan tinggi dari 251 ke 389 atau naik 51,87%. Ini sangat growth sekali ya. Dan jangan heran kalau net income-nya masih minus seperti ini. Ini memang hal yang wajar di perusahaan-perusahaan yang masih bersifat growth stock seperti Shopee masih minus, dan banyak perusahaan-perusahaan startup lain juga mereka net income-nya masih minus. Tapi yang paling penting yang mereka fokuskan adalah di pendapatan atau revenue-nya. Jadi selama revenue masih naik itu masih merupakan hal yang positif ya. Ini kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat masih terus naik revenue-nya. Dan biasanya setelah beberapa tahun ketika bisnis mereka udah cukup mapan, barulah mereka akan mulai mencetak laba.
Tapi meskipun dia masih net income-nya minus, tapi sebenarnya rekomendasinya itu masih cukup bagus karena ini merupakan saham yang cukup diminati di eToro ya. Kita lihat di followernya dari saham Palantir ini sebesar 2,4 juta follower di eToro, itu sangat banyak sekali ya, atau sebesar 13,76 investor eToro itu memfollow Palantir. Dan 100% dari 13% ini atau 100% dari orang yang memfollow ini dia membeli saham Palantir. Jadi investor-investor di eToro sangat suka sekali dengan bisnis Palantir ini. Meskipun secara research dia masih kategorinya hold. Masih hold ya, karena dari 8 analis itu sebesar 25% merekomendasikan untuk buy dan sebesar 25% juga merekomendasikan untuk hold dan sebesar 50%-nya merekomendasikan untuk sell. Jadi dengan konsensus rata-ratanya di hold. Secara price targetnya itu di 25 average-nya ya. Harga sekarang di 24, jadi anggap saja hampir sampai. Kalau mau pakai price target itu hanya berpatokan pada price target yang high estimate, yaitu sebesar $40 per saham. Ini masih cukup jauh untuk dicapai. Dan sebenarnya sekarang itu sedang cukup bagus ya posisinya karena sudah turun cukup dalam dari titik tertingginya, itu sebesar minus 38,36%. Artinya udah sangat bagus sekali ini bagi sobat investor yang berminat untuk membeli Palantir. Sekarang adalah waktu yang bagus untuk membeli karena sudah turun sebesar minus 38,36% dari titik tertingginya. Meskipun kalau dilihat dari sejak IPO ya di bulan Oktober itu Palantir ini sudah naik sebesar 153,05%. Jadi sangat bagus sekali ya. Kita lihat dari awal aja. Dalam satu hari ya, di hari bursa terakhir tanggal 9 April tahun 2021, itu saham Palantir naik sebesar 2,69%. Dalam 5 hari naik sebesar 1,09%. Dalam satu bulan itu masih turun ya. Dalam satu bulan masih turun sebesar 10,70%, cukup dalam. Tapi di 6 bulan terakhir naik sebesar 143,07%. Dalam satu tahun naik 153,05%. Jadi kesimpulannya apa di saham Palantir ini? Ya, saham Palantir ini adalah perusahaan yang sangat bersifat growth stock atau masih sangat bertumbuh sekali perusahaannya, dan dia masih tidak fokus pada net income ya, tidak fokus pada laba bersih, tapi fokusnya masih pada di pendapatan. Market capitalnya juga tergolong belum terlalu besar, yaitu hanya sebesar 43,81 miliar dolar saja, masih lumayan kecil ya untuk ukuran segini, masih belum terlalu besar. Dan dia PE-nya masih minus tentu saja karena masih belum mencetak net income dan dividen yieldnya juga belum ada. Jadi ini adalah saham yang sangat cocok dikoleksi oleh para growth investor ya. Untuk value investor belum cocok karena masih belum mencetak laba bersih, dan untuk dividen investor juga masih tidak cocok, tapi ini sangat cocok sekali dikoleksi oleh para growth investor atau investor-investor yang mencari saham di perusahaan-perusahaan yang masih bertumbuh, dan itu adalah tipe investor saya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan Palantir, dan mungkin dalam beberapa waktu dekat saya akan mulai mengkoleksi saham Palantir, meskipun untuk sekarang saya belum ya, saya belum memiliki saham Palantir karena saya masih memiliki saham-saham yang lainnya. Tapi mungkin Palantir ini akan segera saya koleksi dalam waktu dekat dan sudah masuk ke watchlist saya. Jika sobat investor pengen penasaran ya, pengen tahu saham apa saja yang sudah saya koleksi, bisa lihat aja di akun saya di SLLA88. Ini saham-saham yang sudah saya koleksi sekarang, dan belum ada Palantir ya di sini. Tapi mungkin dalam waktu dekat saya akan segera mengkoleksi saham Palantir. Oke, jadi itu saja analisis dari saya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update dari Islam Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.